IP-nya itu adalah tinggi juga, cum laude bahkan. Tapi kok kenapa? Kayaknya karirnya mentok gitu. Ketika dia melakukan sesuatu, dia akan berusaha semaksimal mungkin apa yang dia punya. Keberhasilan seseorang maksimal ditentukan dipengaruhi oleh IQ itu cuma 20% maksimal. Ya. Ya, lu jawab kenapa? Ya aja lu. Semakin kau membenci seseorang, logikamu mati terhadap dia. Semakin kau mencintai seseorang, logikamu pun mati sendiri. Yang mana satu yang betul-betul mempengaruhi seseorang sukses di organisasi? Ketika seseorang tidak bisa mengendalikan emosi, maka yang hancur itu bukan dirinya sendiri, tetapi bisa jadi unitnya maupun organisasi itu secara keseluruhan. Benci dan cinta itu adalah rasa itu emosi, dan dua-duanya mematikan logika. Oke, selamat datang di MSCO Channel. Hari ini saya Irfan dan kali ini kita akan ada suasana berbeda di program Esensi kali ini karena gua nggak sama Bagio berdua, tapi gua ditemenin sama ini kayaknya apa ya? Dia Ini sahabat lama yang sudah nggak ketemu 300 tahun. Menghilang. dan Sudah lama menghilang. buat beberapa teman-teman yang nanti ngikutin dia, ini orang yang sangat senior sekali nih. Jadi lu nanti sharing-sharing ya, Bro? Sharing. Siap. Oke. Gua mulai dengan umpan lambung ke lu kayaknya, Bro. Ini ada isu yang sering kita dengar di kalangan orang yang kerja tuh. Gua kuliah tinggi-tinggi, udah gitu kalau mau dibilang IP-nya itu adalah tinggi juga, cum laude bahkan. Tapi kok kenapa? Kayaknya karirnya mentok gitu kira-kira. Menurut Kang Ahmad kumaha eta, Bro? Oke. Ada yang menarik. Dulu tuh ada teman kuliah yang satu cum laude, yang satu lagi ya di bawah 275 lah. IP-nya. Oke. Tetapi ya seperti tadi bahwa yang satu itu dia mungkin sudah berkelana ke 15 perusahaan yang berbeda. Yang IP-nya biasa-biasa itu. Tapi yang IP-nya tinggi dia malah mentok di satu perusahaan saja. Dan yang dikerjakan ya itu saja sih sebetulnya. Gitu. Jadi kalau misalnya tadi apakah ya sepertinya bukan IP ya yang menentukan kesuksesan seseorang itu. Tapi yang tadi itu yang loncat-loncat ke 15 perusahaan itu sekarang dibandingkan dengan yang tadi stay at one company itu macam mana? Levelnya sama. Sama-sama di posisi manajer sekarang ini. Satu perusahaan yang besar juga, dua-duanya perusahaan besar. Yang membedakan adalah yang satu di industri keuangan, tetapi yang satu di manufacturing. Tapi sama-sama dua-duanya menjabat posisi yang ya kurang lebih selevel lah. Pendapatannya sama nggak itu? Beda dong. Beda. Masih oke yang mana tuh? Yang pindah-pindah atau stay dari awal di satu organisasi? Nah, kalau misalkan dari segi penghasilan, yang stay dalam satu organisasi karena kebetulan dia berada di perusahaan industri keuangan yang cukup lumayan besar memberikan rewardnya. Oke, artinya kalau gitu IP itu satu hal ya menentukan seseorang bisa buktinya tadi 2,75 bisa jadi manajer juga. Di bawah, Pak. Oh, di bawah 275. Malah di bawah 2. Tapi tidak Sakom ya? Tidak ikatan 1 koma enggak dong? Oh, enggak. Nah, Sakom. Nilai 1 koma. Oke. Dari Sakom ada Sakom. Nilai 1 koma. Menurut lu gimana, Bro? Iya, jadi kalau istilahku itu lebih pada IPK itu tidak menentukan, tapi mempengaruhi ya. Pasti dong. Tinggal seberapa besar pengaruhnya. Nah, gue cuman membuat statement sebagai umpan lambung tadi, tapi gue juga khawatir juga nih statement ini ntar jadi kayak semacam justifikasi atau pembenaran anak-anak yang sekarang masih pada kuliah. Ternyata enggak juga tuh kata si MSCO Channel, si Irfan ngomong begitu katanya. Divalidasi sama para konsultan senior. Ini jangan-jangan kayak harus motong nih juga. Kalau misalnya tadi Cak Bagio bertanya tentang pendapatannya yang mana nih. Nah, ini fenomenanya saya baru landing nih Pak. Bapak ini luar biasa. Dari luar kota langsung baru landing langsung di iya sih. Kita todong. Jadi ada
satu klienku yang sekarang ini yang saya bantu itu, dia malah kalau ditanya tadi apakah penghasilannya berbeda ya, ini mungkin jauh lebih beda, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan dua teman saya yang tadi saya ceritakan. Dan usianya masih yang di bawah 30 tahun. Jadi kebanyakan dari yang dia lakukan adalah otodidak untuk bisa mempelajari sesuatu. Gitu. Iya, oke. Jadi dan dia tidak kuliah. Dan dia nggak kuliah? Dia tidak kuliah. SMA doang? SMA aja. Terus dia sekarang entrepreneur? Berpartner dengan seseorang dan dia mempunyai satu fungsi posisi yang sangat-sangat signifikan di perusahaan tersebut, dan dia diberikan reward yang jauh lebih besar daripada dua teman tadi. Ini menarik nih, kenapa? Ada 3 variabel. Yang pertama yaitu adalah nggak kuliah, IP di bawah 275 tadi kan, lalu IP yang cum laude. Tapi suksesnya mereka juga punya, artinya mereka they have opportunity to be sukses kan itu. Betul. Kira-kira gitu, bro. Iya. Ya, lu jawab kenapa? ya aja lu. Jadi ada 2 kata berbeda itu yang suka salah mendefinisikannya. Yang pertama pinter, yang kedua cerdas. Itu kan 2 hal berbeda tuh. Dia pinter apa cerdas? Gitu ya. Nah, makanya kalau aku bilang suka ngingetin ketika kita membicarakan sesuatu, mulai kan kita dari definisi dulu ya. Kalau pintar itu artinya seberapa jumlah pengetahuan yang ada di kepala kita, itu pintar. Itu pintar. Ability to answer questions. Tapi kalau cerdas itu adalah kemampuan menyerap informasi dan memecahkan masalah. Itu 2 hal berbeda. Nah, ilmu itu bisa didapatkan banyak tuh. Jadi aku bisa pintar, bisa dapat banyak ilmu kan jalannya ada 3 gitu ya. Satu dengan pendidikan formal yang berijazah itu, yang kedua dengan pendidikan non formal kayak kursus-kursus itu, yang ketiga pendidikan informal. Jadi ada 3 itu. Ibu Susi kan dulu lulusan SMP ya. Betul. Secara pendidikan tidak seberapa, tapi aku yakin beliau itu orang yang sangat cerdas. Kecepatan menyerap informasinya sangat tinggi, sehingga reserve knowledge-nya juga banyak, dan itu menjadi faktor pembeda. Jadi yang pertama menurutku tuh ya, bedakan dulu apa itu cerdas, apa itu pintar. Untuk pintar itu banyak jalannya. Itu dulu basicnya menurut gue tuh gitu dulu. Ada statement yang gue dengar gini bro, katanya bahwa IQ itu membawa lu masuk ke perusahaan, karena kan kita masuk pasti di interview kan, atau ada tes yang IQ kita dites secara banyak lah jenis tes untuk kita bisa masuk ke, atau TPA lah, tes potensi akademik dan seterusnya. Anggaplah orang itu masuk, artinya itu kan untuk menunjukkan bahwa itu kecerdasan atau kepintaran dia. Cak Ahmad ini yang banyak sekali pengalaman berkaitan dengan tes masuk itu ya, yang tes potensi akademik gitu. Itu ada tes seberapa software orang cukup untuk ditempatkan dalam satu posisi di organisasi. Kalau softwarenya nggak cukup, mungkin bukan software, prosesor ya. Untuk mengerjakan satu tugas begini, ibarat laptop atau komputer itu kan perlu minimal prosesornya harus iCore 2 misalnya. Kalau prosesormu Pentium 1 kan berat, nggak dapet nanti. Nah itulah yang dipakai untuk mengukur itu yang disebut tes potensi akademik itu. Jadi itu kecerdasan ya. Itu kecerdasan berarti. Oke, berarti itu bukan hafalan ya? Enggak dong. Makanya tes potensi akademik tidak ada isinya itu tentang pengetahuan. Tapi tentang pemecahan masalah. Logika berarti. Logika berpikir, konstruksi abstraksi dengan gambar dan lain sebagainya. Ini ada menarik nih. Jadi kalau misalkan tadi bahwa di lu kayaknya agak dekat, ntar nggak masuk suaranya. Ya gitu. Nah ini makin seru nih, makin malam makin seru. Asik. Dalam satu organisasi bahwa seseorang itu diukur dengan kecerdasannya untuk bisa masuk ke dalam organisasi, lalu kita akan lihat perkembangannya bisa jadi dari intelijensinya atau dari segi emosinya. Ini salah satu klienku tuh unik banget ini. Jadi tidak karena masih baru, ini perusahaan startup yang kami bantu ini. Nah, mereka itu belum punya sistem rekrutmen karyawan. Sehingga ya udah, saya kenal dia, saya ambil, saya kenal dia, saya ambil. Sehingga tidak ada secara formal dilakukan assessment. Nah,
Kemarin kami lakukan assessment, tapi kami tidak melakukan assessment yang sifatnya mengukur kecerdasan. Ya, kami hanya melihat gambaran dari kan ada tuh tes psikologi itu yang cukup sekilas aja melihat gambar pohon dan gambar orang, dan psikolog waktu itu berkesimpulan bahwa semua di antara mereka punya kecerdasan rata-rata ke atas. Ya, itu dari segi kecerdasan. Nah, ada yang menarik. Asesmen kami lakukan ada 2. Yang satu yang tadi itu kecerdasan, yang satunya lagi itu adalah pemetaan talent. Nah, pada saat kami lakukan pemetaan talent, ternyata kami menyebutnya itu ring 1. Jadi ada 6 orang ring satunya kami lakukan asesmen, dan semua hasilnya itu adalah high achiever dan responsibility-nya dan responsible dalam istilah dalam hasil asesmen itu ada 2. Ada achiever sama responsible. Artinya high achiever mereka punya keinginan untuk mewujudkan sesuatunya itu tinggi, ya. Lalu yang kedua adalah responsible, di mana semua orang yang ada di sana itu memiliki tanggung jawab untuk menuntaskan pekerjaan. Dan itu dilakukan setelah mereka berkumpul menjadi satu perusahaan, baru diakses itu. Nah, itu gimana, Cak? Padahal di awal tidak ada asesmen yang terpola ya. Gak ada asesmen. Aku curiga begini tuh, ada satu temuan menarik itu aku baca dalam salah satu literatur, satu riset di Silicon Valley ya terhadap karyawannya Apple sama Facebook. Ya. Jadi terminologinya adalah ternyata employee tipe A itu senang jika dia dapat merekrut karyawan anak buah juga di tipe A. Jadi kalau misalnya ownernya itu seorang high achiever dan high responsibility, tanpa alat apapun ketika dia merekrut orang, maka dia akan nyaman dengan tipikal yang sama. Itulah kenapa sehingga dia mendapatkan tenaga tim yang relatif mirip. Begitu dia ses lolos semua. Kenapa? Ya itu tadi. High achiever, ya. Jadi kalau misalkan kan di dalam pemetaan itu ada 7 sampai 14 yang paling kuat itu yang mana. Beberapanya itu yang punya kesamaan adalah high achiever, responsible, maximizer. Artinya ketika dia melakukan sesuatu, dia akan berusaha semaksimal mungkin apa yang dia punya. Jadi benar-benar mereka tuh perfeksionis. Ada contoh itu ya, Van Ahmad ya, dalam manajemen sumber daya manusia kalau kita bilang begini. Ini ada satu pendekatan yang seperti pisau mata dua. Kalau salah, pisau satu itu bisa menusuk, tapi bisa mencelakai diri. Tapi kalau di sisi lain itu bisa jangan bermanfaat. Namanya similarity effect. Yeah. Jadi ternyata ada kecenderungan kita itu kalau merekrut anak buah, apalagi gue bikin perusahaan ya, terus merekrut orang, dan aku tidak punya metodologi atau ilmu atau teknologi, method bagaimana merekrut orang. Kecenderungannya aku akan memilih orang yang mirip sama aku, mirip sama aku. Jadi without you realizing it ya, tanpa kau sadari, ini subconscious pikiran bawah sadar akan mencari orang yang sama. Nah, ketika kau itu orang yang high achiever, maka kau akan nyaman mencari orang yang punya profil mendekati aku gitu, atau mirip sama aku. Oke, aku pikir itu yang terjadi. Gua mau pertajam begini ya. Tadi kan kita bahas intro masuknya itu adalah ternyata latar belakang pendidikan, IP itu bisa jadi salah satu pintu masuk. Tapi kemudian ketika lu masuk, ternyata itu bukan segalanya itu tidak menjamin lu bisa sukses di organisasi untuk bisa lu naik jabatan, promosi dan seterusnya. Tadi lu bilang ada responsibility, lalu ada high achievers. Ini bahasa susah ya. Jadi high achievers itu mungkin apa tuh? Orang yang mempunyai semangat juang, walaupun kan masalahnya kan belum terbukti. Kan dia belum kerja. Itu kan masih di level Sudah terbukti. Jadi mereka sudah bekerja. Lalu kita lakukan assessment. Ternyata memang ternyata memang rajinnya mereka itu memang high achiever gitu. Oke, itu masuknya ke apa ya? Itu masuknya ke IQ apa ke tadi kan lu bilang ada 2, IQ atau EQ. Ya kita masuk EQ ya. Ini menarik nih. Enggak, tadi high achievers itu masuknya itu adalah yang mana satu? Itu adalah itu IQ apa EQ? Iya. Orang yang semangat, orang yang malas, kan gitu kita temukan di lapangan kan, atau orang yang kadang semangat, kadang enggak, naik turun, moody dan seterusnya kan. So, yang mana satu yang betul-betul mempengaruhi seseorang sukses di organisasi? Kan cerdas tadi udah dibuktikan, gue dites dia masuk cerdas dong, betul apa enggak? Dari 1.000 orang, kalau gue tes, gue sempat ikut bantu anak-anak MDP di salah satu multinational company, dari 40.000 yang diterima cuma 20 bos. Artinya apa? 20.000 ini kan yang paling cerdas dong.
Iya dong, tapi kan tidak semua 20 orang itu juga dia punya potensi sukses. Jangan-jangan faktor IQ-nya itu, yuk. Bahasan lebih detail sebenarnya ini menurutku lebih mendekati ini kita jadi agak akademik ya, nggak apa-apa ya. Jadi ini lebih kita bicara tentang kompetensi jadinya. Iya, nggak apa-apa. Jadi kompetensi itu ada visual yang lebih gampang, itu namanya iceberg. Jadi manusia lu sama gua itu kan kayak iceberg, kayak gunung es gitu. Jadi yang kelihatan kan cuma 20% ya. Apa yang kelihatan dari Bagio, dari Irfan, dari Ahmad? Skill sama knowledge. Di bawah itu kan nggak kelihatan. Di bawah itu ada motif, ada self-concept, ada trait, ada self-image, kemudian ada motif. Nah, jadi tadi itu sebenarnya kita bicara kompetensi, bahwasanya si orang ini ibarat iceberg, ada yang di bawah itu yang sangat kuat, yang high achiever, itu adalah sesuatu yang fundamental yang dia punya. Nah, itu memang secara sepintas bisa jadi orang tidak bisa melihat secara jelas gitu. Tapi dengan evidence behavior, perilaku, ataupun dengan assessment atau apa, kelihatan jadinya. It's more, bagiku ini it's more lebih dekat pada pembahasan tentang kompetensi rather than EQ. Emotional intelligence is something else gitu. So which one are you? Itu bahasan itu, ini kita bicara tentang kompetensi jadinya. Jadi ada sesuatu yang membedakan, misalnya Ahmad gitu. Ahmad ini punya sesuatu yang membedakan sehingga performa dia jauh di atas yang lain. Yang itu tidak bisa dilihat secara fisik gitu. Tapi begitu di atas kelihatan. Kenapa? Ibarat iceberg itu ada di dalam. Maka memang perlu ada metodologi tertentu. Nah, maksud gue gini, lu harus address pertanyaan gue di awal. Yang gue pengen, udah kadung gue kasih umpan lambung ke lu itu adalah IP. Ya dong? IP bukan segalanya. IP bukan segalanya. Ya. Kemudian lu bilang tadi itu adalah ada EQ juga, ada emotional, ada kecerdasan emosi kan gitu. Kemudian ternyata kita ngembang ke kompetensi. Nah, mungkin aku balik dulu nih ke EQ nih, biar framework diskusinya teman-teman juga bisa mengikuti secara jernih begitu ya. Totalnya sebenarnya banyak, tapi yang paling terkenal itu kan 2 ya. IQ sama EQ ya. Yeah. Itu paling terkenal ya. EQ itu riset sudah sejak tahun 70-an. EQ itu. Tapi baru sahih begitu, lalu terkenal di dunia. Gara-gara si Profesor Daniel Goleman itu nulis buku judulnya Emotional Intelligence, kecerdasan emosi, tahun 94 ya, dari Harvard ya. Ini booming. Nah, di situ dia bilang begini, keberhasilan seseorang maksimal ditentukan, dipengaruhi oleh IQ itu cuma 20%. Maksimal. Lepas itu, 80% atau lebih bahkan, dipengaruhi oleh faktor lain. Sebenarnya bahasanya begitu. Dipengaruhi oleh faktor lain yang dia sebut EQ. Jadi itu bedanya. Tinggal kalau begitu EQ itu apa dong? Iya kan? Gitu. Ini kan banyak orang yang EQ tapi apa sebenarnya EQ? Makhluk itu apa sih? Apa sih EQ itu? Kalau IQ kan jelas. IQ itu adalah kemampuan menyerap informasi dan memecahkan masalah. Itu IQ, kecerdasan. EQ atau emotional quotient ya, atau emotional intelligence itu adalah kemampuan mengenal dan mengelola emosi diri dan emosi orang lain. Itu definisinya. Jadi kau boleh cerdas, tapi kalau kau tidak mengenal, tidak mampu mengelola emosimu kan rusak semua. Ada sesuatu ngamuk. Bagaimana lu leader bisa begitu kan? Nah, sedangkan kalau lu tadi bilang ada quote tadi itu ya, bahwa yang membuat seseorang masuk dalam organisasi kan IQ tuh. Tapi yang membuat dia bergerak naik itu kan EQ. Apa itu EQ yang tadi itu? Bagaimana mungkin kau bisa jadi leader kalau kau tidak mengenal emosi diri dan tak mampu mengelolanya? Kau itu reaktif, mudah ngamuk, moody. Bagaimana keputusan bisa dibuat dengan berbasis emosi? Orang kan taunya emosi itu kan orang Indonesia ya. Kalau orang Indonesia emosi itu kan marah. Pokoknya, wah lu emosian gitu kan. Jadi tadi kalau lu bilang tadi itu adalah lebih banyak tentang mengenal diri berarti. Ada 2. Jadi mengenal dan mengelola emosi diri dan emosi orang lain. Oke, berarti jadi pertama lu kesini dulu. Lu tahu misalnya gini, sederhana, gua itu orangnya mood gua boosting itu kalau apa, gua itu sumpah kalau apa, gua itu semangat kalau apa. Harus tahu dong. Supaya kau bisa melakukan self treatment ya. Aku itu semangat kalau begini, aku itu kayak lu kesehatan deh. Lu kan harus tahu, lu itu bisanya makan apa. Kalau lu nggak tahu bahwa kamu itu punya pantangan makanan, terus semua makanan kau makan ya rusak tubuh kita.
Kan gini ya, kalau gue ngelihatnya di organisasi itu kan kadang kita tidak bisa memilih bos. Lu nggak bisa milih bos. Tiba-tiba lu dapet bos yang galak banget nih. Kita bilangnya adalah ini orang emosian gitu, gampang marah dan seterusnya gitu kan. Nah kemudian kan tadi ada dua, mengelola diri dan orang lain tuh. Kasus kayak begitu, berarti orang yang diem aja ketika dimarahin sama atasannya, berarti dia orang yang macam mana? Mungkin ada pengalaman caman nih kan, beliau di banyak sekali. Iya, makanya maksud gua kan gini, gua ngerinya begini bro. Kalau misalnya kan nggak mungkin lu bos gua kan, gua kerjanya ada yang kurang, ya wajar lah namanya juga anak buah kan, tidak semuanya tahu. Kemudian mungkin ada beberapa pekerjaan yang baru, kemudian kita melakukan kesalahan. Kemudian karena lu tadi ya ada jenis orang kan yang tidak semuanya ya baik lah dalam hal mengelola perasaan, tiba-tiba dia marah dan seterusnya. Lalu yang gua ngeri itu pada akhirnya ya kita mencap bahwa orang yang sukses di organisasi itu adalah orang yang siap dan kuat dimaki-maki atau gimana itu? Kalau lu boleh apa tadi pengalaman yang lu mau cerita gimana? Ini justru saya mau balik nanya nih justru. Kalau misalkan tadi nih, sorry Ceba juga jadi balik nanya nih ya. Yeah. Kalau misalkan tadi udah kadung jadi atasan, nah berarti kan kita flashback dulu justru. Kalau misalkan tadi bahwa orang masuk itu bisa diukur dengan tes potensi akademik untuk bisa menentukan berapa sih IQ-nya. Betul. Lalu bisa juga setelah itu ditentukan atau diukur kompetensinya. Apakah kompetensinya sudah misalkan ada skala level 1 sampai 4 misalkan proficiency levelnya. Nah, itu sudah rentang mana nih, 2 atau 3, itu bisa tergali melalui wawancara. Ada behavior based interview, ada behavior event interview. Nah, justru ini nih, gimana caranya perusahaan untuk bisa mengukur sebelum jadi atasan, diukur dulu nih EQ-nya itu yang mana nih? Nah, kayaknya bukan EQ kali ya. Iya, emotional quotient-nya itu kalau tadi IQ sudah diukur, kompetensi sudah diukur. Nanti kalau misalkan orang iya benar juga sih emosinya kayak gitu gimana? Memang ada alat ukurnya sih, cuman tidak terlalu populer. Maksudnya begini, kalau IQ itu kan relatively sama ya alat ukur yang dipakai dengan skala orang normal di 100 itu kan. Jadi kan orang disebut IQ normal itu sekitar rentangnya 85 sampai 115. Ya, kalau kita pakai metode Binet ya, metodenya Binet itu. Jadi 85 sampai 115 itu normal. Jadi berlaku kurva normal gini. Jadi orang IQ normal itu sekitar 85-115. Ini jumlahnya 70% manusia di dunia segitu tuh. Nah yang 30% dibagi dua. Yang tail sebelah sini yang kurang dari 85, 15% yang tail. Nah ini. Jadi sepanjang dirimu sudah di sini ya sudah normal, sudah nggak ada isu. Nah sekarang EQ ada nggak alat ukurnya? Ada. Bahkan si Daniel Goleman itu juga bikin alat ukur. Memang alat ukur untuk EQ itu tidak sepopuler IQ. Tidak sepopuler karena beberapa mengusulkan alat ukur itu, tapi tidak terjadi konsensus lah bahwasanya alat ukur beda dengan IQ kan. Kalau IQ relatively pakai gampang lah dia level itu, sehingga cenderung untuk EQ itu banyak organisasi tidak melakukan itu gitu ya. Padahal itu penting harusnya. Padahal itu penting karena tadi balik lagi kalau misalnya ada yang sudah atasan terus marah-marah. Mungkin saja dia juga melampiaskan melampiaskan amarahnya di rumah misalkan ke anak buahnya. Nah kan anak buahnya udah nggak bisa ngapa-ngapain kan. Betul. Selain misalkan dia kan ketika kita dimarahi itu, menurut pengalaman nih ya, ketika kita dimarahi itu sudah dimarahi. Ada orang yang menelan, ada orang yang menelan, ada orang yang mengeluarkan emosi itu. Seperti itu. Nah bahayanya ternyata, nah ini dari yang hasil asesmen kemarin juga nih, ada salah satu misalkan orang itu dia jumping nih, katanya psikolog tuh dia bilang gini, dia ketika menerima satu ya bisa itu jadi bulian atau apapun itu, dia telan lalu memaafkan. Nah bahwa ternyata proses itu tidak sesuai dengan fitrahnya. Gitu. Jadi pada saat dia dibully itu ternyata ada proses dulu nih. Prosesnya itu apakah dia keluar, misalkan dia mengeluarkan amarahnya, bisa jadi dia ninju samsak lah atau apalah, atau malah mengendap. Nah ini langsung memaafkan. Nah ternyata ketika misalkan dia sudah
sudah seolah memaafkan, itu luapan emosinya itu tadi diendap tadi dan nunggu meletus aja. Nunggu meletus aja jadinya. Itu yang kita kenal dengan istilah anger management. Anger Karena management. sederhananya kan begini, marah contohnya itu adalah energi ya, dan berlaku hukum kekekalan energi ya. Bahwasanya ketika marah sudah masuk pada dirimu, kau marah dan itu nggak bisa hilang kan? Kan dalam teori energi tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan. Dia hanya bisa berubah bentuk ya. Maka dia harus dirubah dalam bentuk apa? Ketika dia tidak berubah, diendapkan, nah ini nanti jadi meledak suatu-waktu. By the way, aku tadi mau lanjutin tadi yang menarik. Kenapa IQ itu tidak banyak yang melakukan assessment di situ? Kenapa tuh? Gue tanya, udah ada belum perusahaan yang kayak gitu? EQ itu di-assess tuh, terutama buat statement lo tadi. Kenapa kok tidak banyak perusahaan melakukan itu? Kenapa tuh? Aku menemukannya begini. Kenapa IQ harus dilakukan assessment di awal? Karena scientific base-nya adalah IQ seseorang itu berhenti berkembang di umur 26. Ada tuh risetnya. Ini literaturnya si Daniel Goleman di buku Focus judulnya 2013 ya. Jadi Bahagia ini masih bisa berkembang IQ-nya itu dari sejak lahir sampai umur 26. Dia 26 berhenti sudah. IQ loh ya. IQ itu balik lagi kecerdasan, bukan kepintaran. Cerdas itu analogi gue itu prosesor. Kalau pintar itu adalah jumlah data yang kau simpan di hard diskmu. Jadi IQ-mu nggak berkembang, tapi kepintaranmu bisa berkembang asal kau rajin. Maka istilah sosialnya adalah rajin pangkal pandai. Pandai itu pintar. Tidak ada rajin pangkal cerdas. Karena cerdas itu tadi itu prosesor. Nah, itu kenapa IQ itu harus dites. Karena dia nggak bisa lagi dikembangkan kalau memang IQ dia sangat terbatas. Padahal kita mau rekrut orang yang bisa kita grow untuk jadi posisi kunci ke depan, kan nggak kompatibel nanti. Makanya dites di awal. Nah, EQ yang menarik adalah itu bisa di-develop sampai lu mati. Jadi mau lu umur 65, asal lu masih hidup lo ya, itu masih bisa you grow your emotional intelligence itu. Itulah kenapa perusahaan yang difokuskan di IQ. Kenapa? Karena itu begitu sudah kamu salah rekrut prosesornya Pentium 1, setelah umur 26 nggak naik lagi sudah. Tapi kalau EQ orang ini pemarah, gampang marah, itu masih bisa dilatih tuh dengan treatment tertentu. Tapi gue menarik yang tadi lu bilang, harusnya untuk lu promosi level manager atau senior manager, even direktur, kayaknya memang tes emotional intelligence itu mungkin nggak tahu benar. Itu kayaknya harus dilakukan. Kenapanya adalah gini. Gue teringat pernah membaca sebuah artikel, itu true story. Ada seorang kapten kapal pesawat terbang, namanya Melbourne McBroom. Dia pilot senior di Amerika di tahun 1978. Dia menerbangkan pesawat dari JFK. Dia mau landingnya itu di Portland, Oregon. Sebetulnya kopilotnya itu dia udah melihat ada permasalahan, ya kan? Kenapa? Karena dia harusnya mendarat tetapi tidak diperkenankan karena cuaca. Sehingga apa? Dia disuruh muter-muter dulu, bro. Sehingga apa? Lama-lama kan bensinnya habis, bukan bensin, afturnya, bahan bakarnya. Tapi dia tidak berani untuk menyampaikan kepada pilotnya. Kenapa? Karena Melbourne McBroom itu adalah dikenal sebagai pilot yang sangat galaknya luar biasa. Sehingga apa? Semua kopilot kalau disuruh terbang sama dia sebetulnya pada takut semua. Pas giliran apes tuh si kopilot terbang sama itu pilot si McBroom itu, dia nggak berani dong. Sehingga apa? Dia lebih baik diam dan dia lupa posisi dia sebagai pilot itu di belakangnya itu ada berapa penumpang yang dia selamatkan. Dan kejadiannya adalah pesawat itu crash dan kemudian 10 orang meninggal, termasuk ada 2 atau 3 kru kalau nggak salah. Itu gue baca di bukunya Daniel Goleman kalau gue. Nah, artinya apa? Gue setuju sama lu tadi, bro. IQ is one thing, tapi yang lu juga gue setuju bahwa ternyata untuk bisa masuk ke apalagi pembuat keputusan, bro, EQ jangan-jangan itu adalah hal yang sangat penting nih, mumpung didengar nanti para direktur kali ini gitu. Banget dong. Tapi ada tapinya. Tapinya itu begini. Fakta di lapangan, organisasi itu kan, kalau kita bicara organisasi, kadang rujukan kita kan adalah profit oriented organization. Organisasi yang berbasis profit, perusahaan-perusahaan. Nah, apa sih parameter seseorang dianggap sukses? Ketika kau mendeliver result kan, menghasilkan kinerja. Misalnya lu orang sales menghasilkan ini. Begitu lu menghasilkan itu, maka apa sih reward
hadiah yang paling bagus, promosi. Ya. Sehingga hal-hal yang sedemikian signifikan tadi itu, kayak seberapa kau punya pengelolaan diri yang bagus, seberapa kau tata kelola, itu jadi terlewatkan. Yang penting kamu menghasilkan uang, kamu ngasih profit buat perusahaan, buat pemilik perusahaan, ya udah kamu naik. Ya. Akhirnya apa? Aku nyebutnya begini. Akhirnya kau bisa jadi sukses menghasilkan itu, tapi jangka pendek ya. Maksudku gini, ini agak kanan ya. Gua mau sentuhnya begini nih. Gua mau sentuhnya begini. Dalam satu pelatihan tuh gue itu ditanya sama peserta, Mas Bagio, menurut Mas Bagio definisi pemimpin yang sukses itu apa? Gitu. Terus gue jawab begini, kalau menurut John Maxwell, langsung diangkat tangan. Saya tidak mau dengar Maxwell. Kenapa? Saya mau dengar Mas Bagio. Kan pertanyaan saya Mas Bagio gitu. Oke. Gua nggak nyerah. Oke, kalau menurut Dr. Stephen Covey, dia ngacung lagi. Enggak Mas, saya tidak mau dengar pendapat pakar, saya mau pendapatnya Mas Bagio, katanya gitu. Menurut pendapat Mas Bagio, pemimpin yang sukses itu yang bagaimana? Karena dia dalam tanda kutip memaksaku untuk menjelaskan versiku, terus aku bilang, ya sudah kalau begitu saya izin ya. Aku biasakan kalau jawab pakai literatur gitu ya. Akhirnya gue jawab, ya sudah, kalau menurut saya pemimpin sukses itu, menurut saya itu, saya membaginya menjadi jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jangka pendek, you achieve the target with your team. Itu gua gitu. Jangka menengahnya nanti, begitu kau pensiun, itu mantan anak buahmu tuh datang sowan. Yang ketiga jangka panjangnya, begitu kau mati, itu tahu dikirimi doa. Nah, satu kelas diem. Nah, kebanyakan kita, ukuran sukses dari pemimpin itu apa? Mencapai target. Lupa bahwa pada saatnya kau pensiun, kau perlu silaturahim, tidak berdiri sendirian itu. Tidak sendirian kau menikmati harta yang sudah kau bangun sekian puluh tahun tapi hampa hidup itu. Dan yang paling penting bisa sampai sana adalah harus ditata dari sekarang dong. Salah satunya manajemen emosi itu. Okay. Bagaimana kau mengelola diri, memahami anak buah. Kalau istilah gue gini, Van. Ada pertanyaan juga begini gua, Mas Bagio, leader itu boleh marah nggak? Pertanyaan gue gini dulu, sebentar, definisi marah apa menurut sampean? Kalau outburst keluar kata-kata kotor sedemikian, itu tidak bisa dong. Tidak bisa dong. Itu bisa kena pasal. Undang-Undang 13 2003 itu ada itu. Iya, terus gue bilang gini, tapi kan kita manusia normal Mas, kita bisa marah. Ya kalau marah dalam ruangan aja, nggak mau ulang sendiri itu. Jangan di depan orang. Saya tidak melarang marah karena itu manusiawi, tapi tempatkan di tempat yang semestinya gitu. Karena balik lagi, Van, kamu itu sukses sebagai leader itu tadi itu jangka pendek you achieve target, jangka menengah pensiunmu itu mantan anak buahmu dan kolegamu datang sowan, silaturahim terjaga, jangka panjangnya matimu dikirimi doa. Itu sih. Menarik. Ada dua hal nih yang kita bisa sharing nih ya. Pertama adalah kan dalam kompetensi itu dikenal perilakumu di masa lalu itu akan bisa diperkirakan kira-kira seperti prediktor apa. Prediktor. Sehingga bisa jadi perusahaan itu tadi ya, bukan hanya dia melihat IQ, bukan hanya dia melihat kompetensi, juga dia bisa melihat emosinya seperti apa. Karena ketika seseorang tidak bisa mengendalikan emosi, maka yang hancur itu bukan dirinya sendiri, tetapi bisa jadi unitnya maupun organisasi itu secara keseluruhan. Mungkin yang kita pernah ada di satu klien nih, Cak Bagio. Di satu klien itu ketika kita datang, lalu di satu ruangan direksi, itu ada bisa tadi tuh, kalau marahin ya udah berdua aja. Ya memang itu berdua. Tapi begitu keluar, kita tahu bahwa dia dimarahi gitu loh. Dan kami posisinya orang ketiga, Pak. Bisa jadi dia pengennya nutup muka, tapi itu nggak bisa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah ada, kalau misalnya tadi kita filter seseorang itu di awal pada saat dia masuk kerja. Nah, ada juga sepertinya yang penting dilakukan adalah ketika dia lakukan promosi, kan tadi bahwa emosi itu bisa jadi berkembang bahkan sampai 65 tahun. Artinya kalau misalkan orang yang adem ayem selalu hidupnya ya katakan stabil, bisa jadi emosinya kan ya udah itu aja. Tetapi bisa jadi pada saat orang itu menghadapi satu masalah yang tidak dia siap untuk menghadapinya,
kan yang awalnya pendiam bisa jadi menjadi pemarah kan. Iya dong. Nah, maksudku apakah memang dibutuhkan ketika orang promosi itu atau ada tes berkala yang melihat nih, oh si Ahmad ini ternyata kalau misalnya dia mengelola emosi dulu itu di awal masuk bisa ditoleransi di angka 50 misalkan. Oh, tapi sekarang di angka 40. Nah, itu ada hal yang kalau misalkan kita kurang skillnya itu bisa di-training. Kalau misalkan kita kurang misalkan itu ada coaching, ada metode, ada banyak. Nah, pengelolaan emosi itu ada nggak caranya? Ada dong. Bisa? Emotional intelligence itu tadi kan definisinya adalah kemampuan mengenal dan mengelola emosi diri dalam orang. Itu dibagi 4 ya. Ada literatur menyebut dibagi 5, tapi supaya lebih gampang aku pilih yang 4 aja, lebih gampang. Jadi emotional intelligence itu dibagi 4. Yang pertama adalah self awareness, mengenal diri. Yang kedua, self-management, tata kelola diri. Yang ketiga, social awareness, mengenal orang. Yang keempat, social management, ada 4. Nah, ini masing-masing bisa dikelola nih. Bisa dilatih ini 4. Itulah kenapa ada kemungkinan nggak dulu yang pemarah, tapi sekarang ternyata jadi berubah. Bisa dong. Karena dia mampu, setelah dia mengenal, lalu dia Tapi nomor satu kan lu harus tahu dulu. Ini ada satu kejadian nih. Tapi sebentar gue cek dulu. Ini kamera oke nggak nih? Oke ya, oke. Takutnya kehabisan nih untuk gue ngomong anak-anak yang ketutup. Jadi gue kasih contoh nih. Jadi suatu saat aku itu ada sesi di salah satu perusahaan telco, salah satu yang terbesar di Indonesia itu. Kebetulan sesinya itu senior management, kelas GM lah begitu. Terus ada satu penanya bagus itu. Dia begini, Mas Bagio, saya minta tips katanya. Tips apa Mas? Gue bilang gitu. Mas Bagio, saya itu orangnya emosian. Saya itu cepat sekali marah dan saya cenderung sangat dominan terhadap anak buah. Saya tidak pandai mendengar dan kalau anak buah ngomong kadang saya potong. Saya tidak pandai mendengar. A very bad listener, dia bilang. Kasih saya tips Mas Bagio. Nah, kebetulan waktu itu offline ya, belum online kayak sekarang. Nah, beliau duduk agak jauh gitu. Terus gue samperin, terus gue tepuk pundaknya, terus gue ajak salaman. Terus gue bilang, congratulations gitu. Kaget dia. Kok congratulations? Saya kan tanya, kok diselamatin? Terus gue bilang, karena 50% sudah sembuh, Mas. Maksudnya, karena Mas sudah tahu kekurangan diri, tinggal 50% menyembuhkannya. Masalah terbesar adalah kau punya sakit tapi kau tidak sadar. Misalnya lewat gini kali ya, dia marah-marah. Bapak jangan marah, siapa yang marah gitu kan? Gua nggak marah. Tapi tendang, banting-banting. Marah sambil mendelik gitu. Saya tuh orangnya sabar gitu. Itu berarti dia nggak self-aware kan? Nah, sedangkan beliau ini dia sudah mengenal dirinya, bahkan mampu mengidentifikasi, menginventaris kekurangannya dia. Makanya gue bilang, dalam teori penyembuhan itu, memahami penyakit itu sudah 50% ya. Kalau orang barat bilang ini, once we can name it, we can fix it gitu. Right. Sekali kita sudah bisa tahu, bisa menamainya, kalau di bule itu bilang we can fix it, kita bisa benahi. Sekali lagi, masalah terbesar kita adalah kita tidak tahu kelebihan kekurangan kita. Bagaimana kita bisa menutupnya? Lalu yang lebih bahaya lagi bagi gua itu adalah mengkomparasi diri dengan orang. Termasuk lu sama gua nih, kita punya anak itu. Membandingkan anak sulung dengan anak kedua dengan anak ketiga. Anak lu 3, anak gua 4. Lalu membanding-bandingkan tuh. Enggak dong, anak kita beda-beda dong. Tidak untuk dikomparasi, dibikin kayak begitu. Ini contohnya ya, ini contoh penerapan dalam perspektif keluarga. Karena insya Allah yang nonton juga ada ibu-ibu nih. Jadi do not compare your children. Gitu lah ya ini. Oke, jadi gini bro, kalau gue simpulkan itu. Kita udah berapa menit ntar kepanjangan lagi. Gak apa-apa, kita lagi asik. Gini ya, jadi IQ kita bicara orang kuliah, orang nggak kuliah, kemudian ada yang bahkan IP-nya nggak bagus, bisa sukses kan? Kenapa? Bisa jadi yang lu bilang tadi Daniel Goleman 80%-nya jangan-jangan ini orang memang dia punya kecerdasan emosi. Dan kecerdasan emosi itu ada 4 tadi. Yang pertama adalah lu kenal dengan apa yang lu rasakan, lu sadar deh lu apa sih yang lu rasakan. Kemudian setelah itu lu mampu memanage-nya, mengelola diri kan. Yang kedua, karena lu kerja nggak sendirian, lu kerja sama orang, maka bisa jadi lu berbeda pendapat dan kalaupun mereka marah, lu juga harus mampu bagaimana caranya mengenal emosi orang dan mampu mengelola. Ya, nah sekarang pertanyaan gua adalah emang emosi itu cuma marah-marah doang? Enggak, ini kesalahan konsep dasar. Makanya gua tanya. Ini menurut gua kesalahan konsep dasar.
Emosi itu kata yang netral. Emosi itu, your mental state of mind. Itu emosi itu. Jadi apa aja? Ada yang nuansanya positif seperti emosi itu, cinta, sayang, rindu, kasih, apalagi benci, kangen, itu yang positif ya. Ada yang nuansanya negatif, marah, jengkel, dongkol, ngambek, sumpah, so on and so forth. Hati-hati begitu emosi kena, logika kita kena loh. malas masuk ya? Is it emosi? Males? Iya, kita kan misalnya, itu sikap itu kayaknya. Hah? Bukan emosi. Takut, kalau takut sikap. Emosi itu rasa ya. Sayang, cinta, marah, dendam, sumpah. Ya. Nah, yang perlu ini, yang perlu itu ini. Intinya ada dua ya, negatif positif. Ya, nuansanya ya positif. Yang gue suka itu gini nih, karena sering kita bilang begini nih. Jangan sampai kebencian kita terhadap seseorang membuat kita berbuat tidak adil. Yeah. Kan suka dengar tuh, apalagi sekarang itu, apalagi zaman kemarin kampret versus cebong. Ya kemarin ya. Jangan sampai kebencianmu, misalnya lu cebong benci kampret atau kampret benci cebong. Dengan segala hormat, ini sekedar contoh ya teman-teman ya, jangan terlalu ini. Sekarang ini contoh jadi sudah ada. Jadi kecepret. Bisa gitu. Jangan sampai kebencian menghindarkanmu, membuatmu berbuat tidak adil. Sebenarnya ini statement yang bagiku belum lengkap. Karena harus lengkap. Lengkapnya begini, jangan sampai kebencianmu membuatmu berbuat tidak adil terhadap satu kaum. Dan sama, jangan sampai kecintaanmu membuatmu jadi tidak adil juga. Karena dua-duanya bahaya. Benci dan cinta itu adalah rasa, itu emosi. Dan dua-duanya mematikan logika. Semakin kau membenci seseorang, logikamu mati terhadap dia. Semakin kau mencintai seseorang, logikamu pun mati sama dia. Dan gua melihat, dan banyak juga yang curcol kalau kita ngajar. Pak, saya gini Pak, kayaknya saya susah naik jabatan karena atasan sudah kadang nggak suka sama saya tuh. Padahal saya tuh udah kerja keras gitu kan. Kadang kalau ngedenger curhat kayak begini sedih gitu kan, mau nolongin kagak bisa gitu. Nah ini menunjukkan apa? Jangan-jangan ada istilah yang menurut mungkin kita sering dengar, itu adalah favoritisms, like and dislike. Sekarang gue tanya, nggak mungkin dong orang like and dislike tanpa ada sebabnya dong, betul apa nggak? Bisa jadi dia nggak suka gara-gara dia kesel dulunya, ya kan, sampai sekarang masih ke bawah-bawah. Itu ada bro, kayak gitu bro. Ada dong. Tapi kayaknya itu bahasan beda tuh, lebih menarik kita topiknya berbeda. Oh gitu ya. Ya, karena itu akan panjang kali lebar kali tinggi itu. Jadi sekarang udahan ya? Ini takutnya kelamaan ya. Jadi lu sum up deh. Jadi umpan lambung gue kan tadi sederhana sebetulnya. Gue juga nggak mau, tapi statement gue di awal itu membuat teman-teman atau para mahasiswa ya tetaplah teman-teman harus mencapai tingkat nilai semaksimal mungkin dong, betul apa nggak? Tapi walaupun demikian, yang namanya kesempatan untuk sukses, bahkan tadi ya kalau kita lihat kan Steve Jobs juga nggak selesai kuliahnya, ya Bill Gates, Elon Musk. Berarti kan di situ bukan itunya, tapi lebih Bob Sadino juga kan, bahkan katanya udah nggak usah kuliah kan gitu ya. Jadi yang benar yang mana nih bro? Ini mau kita bahas ini hari atau? Jangan. Ntar deh. Karena waktunya nanti terlalu panjang. Jadi kita bahas nih tentang, mungkin kita lain waktu bicara seberapa penting pendidikan sih sebenarnya. Oke, thank you ya bro ya. Sama-sama. Sorry lu kayaknya baru landing bro. Saya masih baru landing. Kita paksa ke sini dan ditodong suruh podcast. Ya, bentar gue kasih cek deh pembahasannya. Oke guys, terima kasih banyak. Tadi ngobrol-ngobrol ya, mau dibilang jelas silahkan, mau dibilang nggak jelas juga nggak apa-apa. Tapi intinya yaitu adalah kita pengen bahas suatu hal di mana ini kejadian di banyak organisasi, orang pintu masuknya lewat TPA itu menunjukkan IQ, tetapi IQ itu bukan segala-galanya untuk bisa lu sukses di organisasi. Tetapi ada 80% kalau menurut Bagio yang dia ambil juga. Menurut Goldman, ya. Ya ternyata ada other factors yang jumlahnya itu ternyata gede banget, 80%. Dan itu namanya adalah EI atau Emotional Intelligence atau EQ, Emotional Quotients. Kira-kira gitu. Tinggal lu mampu gimana caranya bisa self-awareness terhadap apa yang lu rasakan dan kemudian mengelolanya. Kemudian lu juga kenali dengan siapa kau bergaul atau berinteraksi, lalu kemudian lu juga harus pahami apa yang mungkin mereka rasakan dan lu juga mampu mengelola sikap lu untuk bisa berinteraksi dengan mereka secara positif. Jadi itu aja dari gue. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Thank you Om Ahmad.
Oke, Sama-sama. thank you. Thank you.